Pencarian lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang soft skill, di mana sebagai pendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun soft skill yang biasa dicari perusahaan. Dari hal tersebut akhirnya tak jarang banyak para pencari kerja mencari pekerjaan ilegal yang dilarang oleh negara. Pekerjaan yang sering dilakukan banyak orang yang cenderung ilegal di Indonesia ini adalah prostitusi atau biasa disebut sebagai pekerja seks komersial. Kali ini, Net TV akan membahas penyakit masyarakat yang tentunya sangat sulit diberantas. Inilah 7 tempat prostitusi yang sering dikunjungi pria hidung belang. Satu. Lembah Genitri, Malang, Jawa Timur. Beberapa wanita diduga sebagai pekerja seks komersial di warung kopi, yakni di tempat pemandian Sumber Nyolo adalah salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Malang, atau lebih tepatnya berlokasi di Dusun Glugur Mojosari, Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Namun, di sebelah wisata ini, terdapat warung kopi yang diduga terindikasi sebagai tempat praktek bisnis esek-esek atau prostitusi terselubung. Dilansir dari salah satu media online Jawa Timur, diketahui tempat tersebut digunakan untuk transaksi tempat jasa prostitusi. Bahkan, tempat tersebut juga telah menyediakan kamar kecil-kecil, yang diduga untuk memfasilitasi jasa seks dan mencari pelanggan. Para pria hidung belang ini bisa melampiaskan kebutuhan biologisnya di tempat ini dengan tarif yang sangat terjangkau. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah tempat tersebut masih digunakan untuk praktek prostitusi. Dua. Lokalisasi Kampung Baru Blora, Jawa Tengah. Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Dukuh Kemloko, Desa Geneng, Kecamatan Jepon, terdapat lokalisasi yang cukup populer, yang terletak di tepi hutan jati. Tempat ini menjadi pilihan pria hidung belang, berkantong tipis. Kampung Baru begitulah orang menyebutnya. Dilansir dari salah satu media online, kerja seks komersil di lokalisasi ini, untuk tarif tidur bersama dibanderol dengan harga normal dan relatif murah bagi pria berkantong tipis yang ingin berlangganan. Berdasarkan informasi, tarif yang dibanderol sengaja tidak dinaikkan meski harga bahan bakar minyak, BBM, naik. Hal ini mengingat harga dinaikkan akan membuat pelanggan lama, maupun pengunjung baru menjadi berkurang. Tiga. Lokalisasi RRI Solo, Jawa Tengah. Menyebut nama RRI di kota Surakarta, akan terbersit dua hal dengan makna yang jauh berbeda. Pertama, persepsi mengenai kantor radio yang telah melegenda sejak Indonesia belum merdeka. Kedua, lokasi prostitusi yang juga umurnya jauh lebih tua dari Indonesia. Keberadaan lokalisasi di jalanan sekitar kantor RRI ini memiliki jalan cerita yang amat panjang. Kantor yang terletak di Kelurahan Kestalan ini selalu ramai oleh kupu-kupu malam dan para pria hidung belang. Kawasan Kestalan, Banjarsari, Solo juga menjadi salah satu jejak bekas lokalisasi. Sampai saat ini, citra negatif di wilayah tersebut masih melekat. Jika pria hidung belang ingin transaksi, bisa dilakukan di tempat kupu-kupu malam nongkrong, atau bisa melewati jasa para mucikari, dan tempat juga sudah tersedia losmen seputaran lokalisasi dengan harga yang cukup ringan. Empat. Ada dua lokalisasi di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dua lokalisasi itu adalah Sumber Arum dan Sumber Agung. Untuk lokalisasi Sumber Agung, lokalisasi ini juga cukup menarik perhatian para lelaki hidung belang.
Apalagi, banyak pekerja seks komersial yang bisa di-booking di sana dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian lokalisasi sumber Arum di Kecamatan Cepu. Lokalisasi ini juga menjadi rujukan pada lelaki hidung belang saat ingin melampiaskan nafsunya. Terutama bagi mereka yang berada di sekitar Cepu. Tidak hanya warga Blora sendiri, namun banyak warga dari Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Tuban juga mencicipi daging empuk di sana. Wah, banyak lendir berceceran nih. Vima, praktek prostitusi di tengah hutan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lokalisasi prostitusi tersebut berada di tengah hutan di kawasan Gunung Botak, di sekitar lahan milik PT Kereta Api Indonesia. Untuk rute perjalanannya melewati dari jalan lintas provinsi jalur Solo Purwodadi menuju ke arah utara. Jalan yang sempit dan berbatu mendominasi sepanjang perjalanan menuju tempat yang disebutnya sebagai wisata dewasa itu. Di tempat, nampak rumah-rumah penduduk yang rata-rata digunakan sebagai tempat karaoke. Lokasi prostitusi ini di tempat terpencil. Untuk menuju ke lokasi, pengunjung harus melewati kawasan hutan jati dan perkebunan warga sekitar. Sekilas, lokalisasi prostitusi tersebut tampak seperti perkampungan pada umumnya. Namun, jika diperhatikan di kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga yang memasang spanduk bertuliskan karaoke. Seperti perkampungan pada umumnya, kawasan tersebut juga terdapat warung makan dan toko kelontong. Sepanjang perjalanan di lokasi prostitusi, terdapat berbagai kendaraan terparkir. Enam. Sarkem atau Pasar Kembang Jogja. Lebih dikenal sebagai lokalisasi, namun Pemkot menampik hal ini. Penamaan Jalan Pasar Kembang berawal dari banyaknya pedagang kembang atau bunga di wilayah tersebut. Keberadaannya di Kelurahan Sosro Menduran, Kemantren Gedong Tengen, Kota Jogja. Kini pedagang bunga di antaranya terpusat di kawasan Kota Baru. Meski Sarkem dikenal sebagai tempat prostitusi, namun ada yang menyebut bukan lokalisasi. Karena pemerintah setempat tidak pernah melokalisasi Sarkem, sebagian lokasi ini menempati area PT Kereta Api Indonesia, yang dulunya warung-warung sekarang dan kini menjadi tempat parkir. Tujuh. Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Praktik prostitusi masih berlangsung dan makin marak di Bandungan, Kabupaten Semarang. Sedangkan di Kota Semarang, dua lokalisasi yaitu SK dan JBL sudah ditutup oleh Pemkot Semarang. Dan semua wanita pekerja seks diberikan santunan atau tali asih. Situasi di Bandungan sedikit berbeda dibanding praktik prostitusi di daerah lain yang telah ditutup. Di Bandungan, warga membangun hotel dan tempat hiburan di lahan mereka sendiri. Sedangkan praktik prostitusi muncul terselubung di hotel-hotel dan banyak tempat karaoke di Bandungan, Kabupaten Semarang. Itulah 7 tempat prostitusi unik versi Kenet TV. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, diberi kesehatan, dan banyak rejeki. Sampai jumpa.